Sahabat Indonesia Nusantara Raya, dugaan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo terhadap ijazah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, masih terus digulir oleh Roy Suryo CS ya. Roy Suryo, Rismon, kemudian juga Dr. Tifa. Nah, apapun pergerakan bahkan aktivitas dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini terus dikritisi, padahal beliaunya sudah pensiun jadi presiden. Tapi apapun aktivitasnya selalu dicacat gitu ya. Jadi dicacat, kalau dalam bahasa Jawa dicacat terus apapun aktivitasnya. Kapan hari yang hari peringatan hari ulang tahun TNI 5 Oktober tidak datang, juga dikritisi. Kemudian juga ya banyak ya, termasuk yang terbaru adalah kehadiran Bapak Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, juga dikritisi oleh Dr. Tifa dan teman-temannya. Oke, menarik memang apa saja yang dikritisi dan sebenarnya seberapa urgent kasus dugaan ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo yang diluncurkan atau digulirkan oleh Rismon, kemudian juga oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Jadi tetap saja di channel ini. Jangan lupa untuk Anda yang baru saja bergabung, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian like, tekan tombol loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi yang ada dalam video ini ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Jadi yang terbaru ini disebutkan oleh Dr. Tifa bahwa kehadiran dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini jadi permasalahan buat mereka gitu ya. Jadi waktu itu kan Rektor UGM ini menyampaikan, menyebut Bapak Joko Widodo adalah alumni kebanggaan UGM gitu ya. Nah, ini jadi masalah karena disebutkan, semua orang harus ingat bahwa yang namanya alumni itu bukan lulus ya, katanya Roy Suryo kan semacam itu di berbagai media ya. Jadi alumni itu tidak harus lulus. Artinya kalau orang itu masuk ke UGM 2 tahun tapi tidak lulus, ya juga alumni gitu ya. Kemudian katakanlah masuk hanya sehari gitu ya, kemudian tidak melanjutkan lagi, ya itu juga alumni. Nah, ini yang dikritisi oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Jadi sebutan itu kemudian disebutnya sebagai blunder gitu ya. Satu yang blunder lagi. Dr. Tifa juga menyampaikan, nah ini blunder lagi karena yang namanya alumni itu memang tidak harus lulus. Sebutan alumni itu untuk siapa saja yang pernah belajar di salah satu lembaga. Jadi kalau alumni UGM ya tentu saja tidak harus lulus katanya. Nah, ini jadi blunder. Menurut mereka begitu ya. Nah, di sisi yang lainnya ini juga menarik ya, karena ini artinya apapun aktivitas Bapak Joko Widodo ini selalu disoroti. Bahkan bukan saja dari aktivitas Bapak Joko Widodo, tapi juga aktivitas keluarganya juga disoroti. Bahkan tidak hanya Bapak Joko Widodo saja, tapi juga putra Bapak Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka, Pak Wapres kita juga tidak luput dari sorotan mereka gitu ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan ijazah. Jadi Roy Suryo dan teman-temannya datang, kemudian rencananya ke Kementerian Pendidikan untuk supaya surat penyetaraan tentang sekolahnya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka dicabut ya, karena tidak sesuai. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Nah, yang kapan hari juga ada ziarah konteksnya bukan ziarah mungkin ya, datang ke makam Bapak Ibu
Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo ini ke makamnya, kemudian juga disebut ada kejanggalannya. Ya terus menerus bergulir semacam itu. Nah, entah ini apa gitu ya, karena dari berbagai sudut pandang, apakah ini tidak buang-buang energi, karena mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, juga menyebutkan ini kan sebetulnya kalaupun gitu ya, kalaupun nanti ijazahnya Bapak Joko Widodo memang terbukti palsu, maka itu pun tidak berpengaruh banyak, karena semua keputusan yang sudah dibuat dalam masa Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia itu tidak serta-merta kemudian batal atau digagalkan, tidak gitu ya. Jadi kalau memang terbukti ya terbukti. Sementara aspek hukum yang lainnya, ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 selama 2 periode itu, tidak kemudian semua keputusannya dianulir, semua keputusannya diambil itu dibatalkan, tidak serta-merta seperti itu ya. Ya tapi ini tadi kondisinya semacam itu. Oke, ini perkembangan terbaru yang kita dapatkan dari berbagai media yang kita kumpulkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.